Halo teman-teman, kali ini kita akan membahas update right issue saham BBRI. Nah, di sini muncul pertanyaan, kenapa saham BBRI itu turun terus? Kita tahu selama perdagangan right tanggal 13 September sampai hari ini 20 September, terlihat harga saham BRI itu cenderung turun. Jadi di awal perdagangan right itu harganya masih 3780, lalu hari ini harganya ada di 3590. Nah, jadi salah satu alasan atau jawaban yang bisa menjawab kenapa saham BRI itu turun terus, salah satunya adalah kita bisa lihat dari broker summary-nya. Jadi terlihat bahwa yang right ini hanya di perdagangan di sesi 1, terlihat broker-broker besar ini yang warna merah, AI, BK, AK, GW, ZP, KZ, dan RX, serta CG ini cenderung melakukan aksi jual. Jadi harga saham tidak turun, tapi harga right ini cenderung dihajar kiri. Jadi akhirnya si right-nya itu harganya turun. Nah, siapa yang beli right-nya itu? Jadi yang beli dari broker-broker gede ini ada 5 broker, ada IN, HD, BQ, AO, dan SA. Jadi kelima broker ini yang menampung aksi jual dari broker-broker yang warna merah ini. Nah, saat broker yang 5 ini mereka melakukan aksi beli BBRI right, saat itu juga mereka juga langsung menghajar atau buang kiri menjual BRI induknya. Jadi mereka langsung jual atau istilahnya itu short selling bareng sendiri. Jadi IN, HD, BQSA, dan AO ini melakukan aksi jual di induknya, otomatis harga sahamnya ikutan turun. Jadi itu salah satu alasan yang bisa menjelaskan kenapa saham BBRI itu turun. Nah, ini sekedar info saja. Jadi semua saham ETD atau right punya negara itu sudah ditebus semua di hari pertama. Jadi ini secara resmi Pegadaian dan PNM sudah resmi masuk ke dalam BBRI. Nah, sedangkan untuk jatah right masyarakat itu baru ditebus sekitar 8%. Jadi baru ditebus 1 miliar lembar ini rinciannya dari total 12 miliar lembar yang bisa ditebus oleh masyarakat. Kita tunggu sampai 4 hari ini belum keluar datanya, kira-kira akan ditebus berapa. Nah, kemudian dari segi teknikal BBRI kita bisa lihat polanya masih falling wedge. Kita ingat ini pola bullish. Nah, di sini sekarang si BBRI sudah menutup atau sampai ke area UFO, unfilled ordernya yang warna hijau ini. Nah, itu juga BBRI ini berada di area support dari falling wedge-nya. Kita bisa lihat ini ada pantulan pertama, pantulan kedua, dan sekarang ada di pantulan ketiga. Hari ini cenderung rebound. Selain itu kita bisa lihat selama periode perdagangan right itu kecenderungan bentuk dari candlenya adalah ekor bagian bawah ini cenderung panjang dan kemudian ditutup rebound sesi kedua. Nah, penjelasannya karena di sesi pertama itu harga right yang dijual terus menerus, kemudian broker yang lain ikut latah menjual induknya, sehingga di sesi pertama itu selalu saham BBRI itu cenderung turun cukup dalam. Nah, di sesi 2 kan tidak ada perdagangan right, maka di sesi kedua itu cenderung harga itu rebound. Ini adalah indikasi yang bagus, artinya sebenarnya saham BBRI itu cenderung ingin naik, tapi karena ada perdagangan right maka kenaikan itu terhalang setiap sesi pertama. Kan sisa perdagangan tinggal 2 hari, tanggal 21 dan 22. Semoga setelah perdagangan right selesai, harga BBRI itu beneran bisa naik. Jadi target pertama itu dia bisa rebound ke area resisten falling wedge-nya yang ini, mungkin di area 3700-an. Nah, setelah itu apabila dia break resisten dari falling wedge-nya itu, harga akan kembali bullish yang kita tunggu. Untuk sekarang teman-teman bisa melakukan buy on weakness saham BBRI. Nah, kemudian untuk strategi dari perdagangan right sendiri, teman-teman bisa buy on weakness right-nya itu selama harganya ada di bawah 50. Jadi semakin dekat ke 3400 akan semakin menarik. Jadi misalkan teman-teman beli
BRI Rate di harga 40 atau 50 misalkan. Teman-teman beli 50, kemudian teman-teman tebus. Jadi modal teman-teman itu adalah 50 ditambah 3.400, jadi 3450 modal teman-teman. Sedangkan harga pasarnya lebih tinggi, sekarang 3590. Atau misalkan turun ke 3570, teman-teman masih tetap dalam posisi untung. Jadi strategi jangka pendeknya adalah beli right kemudian ditebus. Nah, tapi ada satu ancaman, bisa dibilang gitu, dari Dow Jones Industrial. Jadi ini Dow Jones Amerika. Terlihat di sini polanya adalah rising wedge, ini pola bearish. Kemudian di sini dia sedang berada di area support di rising wedge. Nah, apabila kita ke time frame yang lebih besar, terlihat di sini pada saat corona kemarin itu pola rising wedge ini sangat manjur. Setelah dia break ke bawah, harga itu langsung turun dengan sangat kencang. Nah, kita bisa lihat yang periode tahun 2020 ini uptrendnya sudah ditembus, kemudian di sini muncul lagi rising wedge. Sekarang berada di area support Dow Jones-nya. Nah, kemudian gap ini bisa jadi menjadi target apabila Dow Jones itu turun cukup dalam. Nah, teman-teman harus waspada. Selain itu, apabila kita lihat Dow Jones Future hari ini, Dow Jones itu turun cukup dalam future-nya karena ada berita dari Tiongkok mana Bank Evergrande Cina itu gagal bayar. Nah, ini menjadi sentimen yang kurang bagus. Jadi Dow Jones Future-nya sudah bergerak duluan ke bawah. Kalau diperbesar seperti ini, jadi sudah break dari support pricing wedge-nya. Dan terakhir, sentimen dari bursa regional ini juga sekarang lagi kurang bagus. Jadi kita bisa lihat hari ini Hang Seng turun 3%, kemudian dari Eropa pembukaan juga turun lebih dari 1%. Kemudian Dow Jones Future turun 1,2%. Nah, ini teman-teman harus lihat. Jadi ancamannya ini. Overall BRI tetap akan bullish di akhir tahun menurut saya. Jadi untuk jangka pendek mungkin akan ada turbulensi atau koreksi yang cukup dalam kalau dari regional, bursa regionalnya itu turun cukup dalam. Oke, gitu aja update dari right issue BBRI yang bisa saya sampaikan. Semoga video ini bermanfaat dan jangan lupa like, komen, share, dan subscribe channel YouTube saya. Dan tunggu konten-konten yang akan datang. Oke, see you teman-teman. Bye-bye.